Universitas Pamulang yang dikelola oleh Yayasan Sasmita Jaya pada awal tahun 2005 memiliki tujuan yang mana salah satunya mewujudkan suatu sarana pendidikan yang murah dan terjangkau oleh lapisan seluruh masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Universitas Pamulang selalu mengangkat tenaga pengajar dan staf administrasi yang berkompeten di bidangnya. Universitas Pamulang selalu melakukan pengembangan di bidang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga seluruh lulusan Universitas Pamulang diterima dengan baik dalam dunia kerja. Selain itu, untuk menunjang kegiatan perkuliahan, Universitas Pamulang telah menyediakan berbagai macam fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan juga masjid. Dengan terselenggaranya pendidikan murah di Universitas Pamulang, pihak Yayasan Sasmita Jaya berharap semua lapisan masyarakat di Indonesia dapat menikmati pendidikan di bangku kuliah. Dengan terdidiknya seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka secara otomatis itu pun akan menurunkan tingkat kebodohan dan kemiskinan, serta meningkatkan daya jual dan harga diri masyarakat Indonesia. Universitas Pamulang merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki visi masuk 40 besar nasional pada tahun 2024. Hal tersebut sudah menjadi hal yang tidak asing bagi segenap civitas Universitas Pamulang. Hal ini sudah mulai terlihat saat ini Universitas Pamulang meningkatkan kualitas di berbagai sektor yang berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, mahasiswa, bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan yang lainnya. Hal tersebut juga bisa dilihat bahwa Universitas Pamulang saat ini sebagai salah satu perguruan tinggi yang populer. Salah satu bentuk kepopuleran Unpam saat ini dengan adanya 74.217 jumlah mahasiswa yang terdiri dari berbagai wilayah dan pelosok di tanah air. Untuk memenuhi rasio jumlah mahasiswa yang banyak tersebut, Unpam saat ini memiliki sekitar 2.036 jumlah dosen, sehingga rasio dosen atau tenaga pengajar dan mahasiswa saat ini adalah 1:36. Yang menarik, ada sebuah lembaga pemeringkatan perguruan tinggi negeri internasional yang dikenal dengan Unirank yang telah rilis 577 perguruan tinggi negeri top di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Universitas Pamulang berada di peringkat 55 terbaik. Tentu, ini merupakan salah satu bukti bahwa visi Unpam masuk 40 besar nasional di tahun 2024 merupakan sebuah keniscayaan. Universitas Pamulang atau yang lebih dikenal dengan Unpam sudah sangat populer di Tangerang, khususnya Tangerang Selatan. Unpam yang tergabung dengan Yayasan Sasmita Jaya Group tercatat memiliki mahasiswa kurang lebih aktif sebanyak 80.000 mahasiswa. Setiap tahunnya puluhan ribu mahasiswa baru mendaftar di Universitas Pamulang. Saat ini hingga per tahun 2021, Universitas Pamulang telah memiliki sebanyak 6 fakultas dan 17 program studi. Banyaknya persaingan di dunia kerja atau profesional membuat sebagian mahasiswa memilih berjalan beriringan dengan kegiatan wirausaha. Hal tersebut sejalan dengan sebuah program yang diusung oleh Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Halo teman-teman semua, para wirausahawan, wirausahawati di Universitas Pamulang. Nah,
saya adalah Ibu Risahani sebagai Koordinator Inovasi dan Kewirausahaan di Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Jadi, kami di Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang mempunyai program-program di Divisi Inovasi dan Kewirausahaannya. Salah satu program kami adalah inkubasi wirausaha wirausahawati di Program Studi Manajemen. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya apa itu inkubasi. Nah, inkubasi ini adalah proses pembimbingan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir sehingga nanti usahanya bisa bersaing secara kompetitif dengan orang luar. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan dalam program inkubasi ini? Tahapan pertama adalah mahasiswa mendaftar dulu ya ke Divisi Inovasi Prodi Manajemen. Setelah itu kami akan memilih para pendaftar yang qualified ya dalam kategori mereka siap secara proposal dan siap untuk dibina. Lalu selanjutnya masuk ke acara inkubasinya. Kalau diawali dengan proses pra-inkubasi, selanjutnya inkubasinya. Nah, dalam inkubasi ini sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendampingan usaha atau proses produksinya. Yang kedua adalah pendampingan pasarnya. Lalu selanjutnya pendampingan pengembangan usahanya. Dan terakhir adalah pasca inkubasi. Diharapkan pada pasca inkubasi ini mahasiswa sudah mampu bersaing secara kompetitif. Nah, siapa sih yang membina mahasiswa-mahasiswa ini dalam proses inkubasi? Tentunya mereka akan didampingi oleh para dosen profesional dalam konteks dosen-dosen yang juga berwirausaha yang usahanya linier dengan usaha mahasiswa tersebut. Alhamdulillah pada periode kali ini inkubasi pada tahun ini ada sekitar 29 orang dosen pembina dan 39 mahasiswa wirausaha yang telah dibina dan memasuki inkubasi bisnis di Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Karir seseorang tidak dimulai saat kita menyelesaikan kuliah. Bisa saja hal tersebut dimulai saat masih menjadi mahasiswa. Penting bagi mahasiswa untuk memulai berwirausaha. Minat wirausahawan mahasiswa saat ini telah meningkat tajam, yaitu mencapai 70% dari total mahasiswa yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andri Siprianto dari Universitas Pamulang, jurusan Ekonomi Manajemen.
semester 5. Saya berasal dari Sumatera Selatan yang berada di Oku Selatan, Muara II, Sungai Are, Desa Pecapinggan. Berbicara mengenai wirausaha, tak sedikit orang yang merasa pesimis dan ragu untuk memulai usaha. Banyak sekali gencaran ajakan untuk melakukan wirausaha. Salah satu pemicunya adalah mulai tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kemarin kan pilihan saya, satu untuk pulang kampung, dua untuk ngatur uang ada di tabungan. Kalau saya pulang kampung, otomatis saya kagak ada untuk kemajuan untuk masa depan. Tapi makanya saya untuk memilih usaha, karena untuk kedepannya, walaupun usaha kecil tapi kita berkah, insya Allah kedepannya kita bisa maju. Pengalaman saya dulu pertama ke Jakarta, saya pernah kerja di Hisana Fried Chicken. Makanya pengalaman saya udah ada kerja di sana, makanya saya mau mengasah lagi untuk kemampuan saya bikin fried chicken. Universitas Pamulang melalui program yang diusung oleh program studi manajemen ini membuka jalan untuk membimbing wirausahawan agar bisa tetap menjalankan atau merintis sebuah usaha yang diusungnya. Selain menghasilkan pendapatan bagi wirausahawan atau wirausahawati, bisa dibilang juga wirausaha adalah salah satu pendorong perekonomian negara. Kewirausahaan adalah suatu keberanian atau melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan suatu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Sebagai wirausaha pemula, tidak hanya modal yang dibutuhkan, tetapi juga niat yang kuat serta tidak pantang menyerah. Sedikit masalah jangan sampai membuat kita goyah, lantas tidak meneruskan lagi usaha kita yang sedang kita rintis. Seluruh mahasiswa yang mengikuti program inkubasi selalu didampingi oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Oke, jadi sebenarnya mungkin ada pertanyaan teman-teman. Apa sih yang dilakukan oleh dosen pembimbing ini ya, atau dosen pendamping ini terhadap mahasiswa yang dibimbing gitu ya? Sebenarnya kita dari Prodi Manajemen memberikan surat tugas terlebih dahulu kepada dosen tersebut ya. Ditugaskan umpamanya Ibu Risa ya mendampingi mahasiswa di bidang kuliner. Nah, karena kebetulan saya usahanya kuliner. Lalu Ibu A mendampingi usaha yang sama dengan dia. Nah, setelah diberikan surat tugas ini, lalu kita adakan pertemuan. Ya, untuk apa? Untuk mempertemukan mahasiswa ini dan dosen pendampingnya. Nah, setelah mereka bertemu, berkomunikasi ya, lalu seterusnya adalah proses ini kita lepaskan kepada dosen pendamping ini. Nah, mulai dari awal dulu sebenarnya tadi proposal sudah diserahkan kepada prodi. Nah, proposal ini akan kembali direview oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing. Nah, proposal yang direview ini teman-teman, kalau seandainya ada salah, dosen pembimbing berhak untuk mereview dan memperbaikinya bersamaan dengan mahasiswa tersebut. Tahapan selanjutnya apa nih? Tahapan selanjutnya adalah dosen pembimbing itu mendampingi proses produksinya. Ya, kalau seandainya nih saya contohkan, saya mendampingi mahasiswa dengan usaha fried chicken. Saya akan datang ke tempat mahasiswa tersebut, lalu saya akan dampingi dia dalam proses produksi. Ketika ada kendala-kendala, disitulah kita berdiskusi. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, setelah itu per bulan. Setelah proses produksi yang didampingi, lalu bulan berikutnya adalah proses pendampingan pasar. Dalam konteks seperti apa? Nah, kadang-kadang teman-teman, kelemahan dari mahasiswa adalah tidak sesuai dengan segmentasi, ya. Dia nggak tahu segmentasi apa yang harus dibidik, dia nggak tahu target apa yang harus dibidik, dia nggak tahu positioning apa yang harusnya ada. Nah, inilah tugas-tugas dosen ya. Kira-kira tepat belum segmentasinya? Kira-kira positioningnya sudah ada belum? Atau kira-kira targetingnya sudah jelas belum? Nah, itulah dosen mengarahkan dalam hal tersebut.
Nah, setelah proses pendampingan pasar, pencarian pasar, mungkin juga memperluas konsumennya. Nah, tahapan terakhir adalah bagaimana si mahasiswa tersebut usahanya bisa settle ya, atau bisa bersaing dengan dunia luar. Oke, biasanya mahasiswa hanya akan menjual usahanya atau di sekitaran dia saja umpamanya ya. Nah, dalam proses inkubasi tersebut bisa jadi dosen akan memberikan arahan untuk memperluasnya, umpamanya dengan marketplace ya, dengan ikut bazar atau ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, harapan kami dalam proses inkubasi ini yang sebenarnya harusnya berjalan 3 tahun, tapi untuk tahun pertama itu uji coba dulu biasanya. Ya, bagi usaha yang telah settle, maka tahun pertama itu dia akan lepas. Ya, tapi bagi yang belum settle dilanjutkan tahun kedua dan tahun ketiganya. Oke, kenapa kami memilih kriteria mahasiswa yang wirausaha itu salah satunya semesternya belum boleh semester 5-6 ke atas. Tapi kalau bisa sih semester 1, 2, 3 dan maksimal semester 4. Agar apa? Agar mereka bisa mengikuti proses inkubasi ini secara komprehensif. Saya cari di kampus seluruh Jakarta, tapi alhamdulillah tapi harganya terlalu mahal, kagak bisa saya jangkau. Tapi saya main ke daerah Tangerang Selatan, ada ketemu sama saudara juga, dia menawarin untuk kuliah di Universitas Pamulang. Saya tanya-tanya dulu sama saudara saya masalah harganya. Tapi alhamdulillah harganya terjangkau dan kualitasnya terjamin. Sebenarnya ada kendala Mas, soalnya kan saya kuliahnya kuliah reguler B, masuk malam. Sedangkan ini buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Tapi alhamdulillah sekarang kan masih pandemi kayak gini kan, kuliah saya dijadiin online. Makanya sebelum saya ngejar target untuk bisa kedepannya nanti cari karyawan untuk gantiin saya pas waktu malam. Gimana tanggapan dosen dan teman-teman Mas juga kuliah dan karyawan wirausaha? Kalau tanggapan untuk teman, ya dia bersyukur lah kalau teman kan bisa kuliah sama usaha, pasti banyakkan teman mendukung, bimbing saya dalam ngasih semangat, ngasih dia kayak gimana cara pemasaran, terus cara masalah keuangannya, itu aja Mas.
Ayo teman-teman yang berwirausaha, khususnya di program studi manajemen S1. Ayo ikuti proses inkubasi ini agar teman-teman diarahkan dengan lebih baik. Usahanya lebih berkembang, usahanya lebih baju, dibina oleh tenaga-tenaga profesional. Saya berharap suatu saat prodi manajemen ini akan menelurkan wirausahawan-wirausahawan yang handal, sehingga secara makro kita mampu memberikan sumbangsih pada bangsa untuk membangkitkan ekonomi bangsa. Pentingnya memiliki skill sebagai seorang pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika Anda ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal sebelum membangun suatu usaha. Skill tersebut misalnya seperti memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, mampu membaca kesempatan, kemampuan komunikasi yang baik, dan lain-lainnya. Semua skill tersebut akan bermanfaat bagi seorang wirausahawan karena akan sangat dibutuhkan selama masa pembangunan suatu usaha. Seorang wirausahawan adalah orang yang mampu memberikan solusi tepat untuk masalah yang sedang terjadi. Solusi yang diberikan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan menciptakan solusi yang tepat, produk atau jasa yang Anda tawarkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Hal ini akan membantu kelancaran suatu bisnis karena meningkatkan penjualan yang terjadi. Wirausahawan harus cerdik dalam mengambil kesempatan. Persaingan yang sangat ketat dalam wirausaha akan membuat bisnis menjadi lambat terhadap penjualan. Oleh karena itu, wirausahawan harus cepat mengambil kesempatan yang ada agar tidak tertinggal oleh kompetitor lainnya. Kesempatan yang harus cepat diambil bisa jadi kesempatan untuk mengeksekusi suatu ide, kecepatan mengambil momentum, bahkan kecepatan mengambil target pasar dengan strategi pemasaran yang tepat. Pengambilan kesempatan yang cepat bukan berarti tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Wirausahawan harus mempertimbangkan setiap langkahnya dengan tepat dan cepat agar tidak salah mengambil langkah. Teman-teman sekalian, kita saat ini mungkin miris dengan keadaan ekonomi bangsa, di mana usaha-usaha banyak yang gulung tikar, di mana usaha-usaha banyak yang jatuh. Ya, dari kalianlah para wirausahawan-wirausaha muda, jangan menyerah dengan keadaan, ya. Jangan pesimis dengan keadaan. Terus bersemangat, kembangkan diri, kembangkan usaha, rekrut tenaga kerja hingga suatu saat kalian menjadi orang-orang yang mempekerjakan orang lain. Setidaknya kalian bisa memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara kita ini. Pendapatan dalam satu hari bisa mencapai 700.000 sampai 1,2 juta rupiah. Tetapi saat pandemi dan diberlakukan PPKM ini sangat menurun. Satu hari hanya bisa mencapai 600.000, sudah cukup tinggi. Buat teman-teman yang pengen usaha, jangan merasa minder atau merasa ragu. Yang penting kita semangat dan kita tunjukkan untuk kedepannya. Kita usaha ini emang banyak suka dukanya, tapi kalau kita nggak jalanin, dia nggak bakal berjalan. Mereka yang berwirausaha ketika masih muda biasanya akan lebih mandiri karena mereka berhadapan dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi secara sendiri. Biasanya, mungkin mereka akan bisa membiayai hidupnya sendiri walaupun hasil dari usaha mereka sebenarnya belum seberapa. Tapi hasil yang tidak seberapa itu suatu saat akan bertambah jika mereka terus rajin berusaha setiap saat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang harus kamu percaya. Mereka yang berwirausaha sangat mungkin awalnya adalah seorang yang pemalu atau mungkin saja tidak bisa terbiasa berbicara di depan banyak orang. Namun, ketika mereka terjun langsung di dunia usaha, banyak hal yang akan berubah dari dirinya. Seorang wirausaha akan lebih terlihat percaya diri karena ia memang menjadi contoh para anak buahnya. Mereka juga akan terbiasa berbicara di depan banyak orang untuk memberikan motivasi, dan mereka bisa menjadi seorang motivator yang memberikan semangat kepada orang lain untuk tidak menyerah dalam membuka usaha. Mereka akan menjadi sosok yang lebih berani mengambil keputusan. Core Percikan Indonesia Bang Andri ini menyediakan paket, ada paket ayam geprek, ada paket ayam original, ada saus Korea, dan saus sambal mata. Itu yang geprek kami kasih harga 13.000,
dan yang sambal mata 13.000, Korea 13.000, sedangkan yang original 10.000. Kalau masalah ayamnya satu potong, yang paha 7.000, yang dada kami hargain 8.000. Untuk anak-anakku, mahasiswa-mahasiswaku yang sedang mengikuti program inkubasi, pasti teman-teman harus menyisihkan waktu untuk bimbingan teman-teman. Harapan saya cuma satu, ikuti proses ini dari awal sampai dengan akhir, jangan patah di tengah jalan. Karena selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan manfaat. Proposal-proposal yang bagus nanti akan bisa kita masukkan ke dalam hibah-hibah atau pendanaan-pendanaan dari kementerian maupun dari pihak luarnya. Tetapi juga niat yang kuat serta tidak pantang menyerah. Sedikit masalah jangan sampai membuat kita goyah, lantas tidak meneruskan lagi usaha kita yang sedang kita rintis. Akhir kata, kerja keras, niat yang tulus dan tidak pantang menyerah menjadi kunci keberhasilan. Tidak lupa berdoa agar usaha kita terus lancar.